Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Welcome my channel My Red Love. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar aku semangat terus bikin kontennya. Dan video ini adalah lanjutan. Sebelumnya aku juga sempat membahas inner child dan juga ciri-cirinya, pengertiannya. Dan di video kali ini aku akan bahas tentang faktor inner child. Jadi gini, faktor itu banyak ya. Ini aku sampel aja yang kebanyakan mungkin banyak orang merasakannya, tapi ada beberapa mungkin yang nggak aku bahas di sini. Aku mengambilnya mengutip dari websitenya Kementerian Kesehatan. Tapi kalau misalkan kalian ada yang mau nambahin, silahkan komentar di bawah ini. Oke, jadi gini, faktor yang menyebabkan inner child itu mungkin dibilang kayak masa anak-anak normal lah, berantem sama temennya, baikan lagi, berantem lagi gitu. Itu hal yang wajar yang dilalui anak-anak. Terus juga ketika anak-anak umur segini sampai segini itu lagi nakal-nakalnya, kita harus tegas, harus mukul atau harus apa, itu wajar lah, dulu juga gitu. Tapi gini guys, justru yang dirasakan anak-anak 90-an itu adalah faktor dari masa lalu anak-anaknya diasuh dengan pola asuh yang mungkin kurang tepat. Tapi sekarang zaman sudah berteknologi dan orang anak kecil pun sudah main handphone gitu, sudah paham teknologi mainin handphone. Jadi jangan selalu menyamakan dan mendidik tuh sama kayak zaman dulu gitu. Yang pertama, faktor yang menyebabkan inner child pada diri seseorang ketika dewasa itu adalah faktor dulu adalah kehilangan orang tua. Jadi anak yang masih kecil dia sudah kehilangan ibu atau kehilangan bapaknya. Ada space yang mungkin kurang menurut dia, dan dia melihat orang lain yang punya keluarga lengkap, ibu dan bapaknya, itu ngelihatnya kayak keluarga yang bahagia gitu ya. Padahal dulu tuh dia kurang dikasih paham gitu, maksudnya kurang diberi penjelasan bahwa mereka yang punya orang tua lengkap belum tentu di dalam rumahnya bahagia. Jadi intinya gini, tetaplah mengingatkan anak-anak walaupun itu simple, yaitu adalah tentang rasa bersyukur. Jadi kalau misalkan rasa bersyukur itu kita ingetin terus dari kecil. Jadi gini loh, aku inget momen ya, jadi dulu itu mungkin orang tua aku pengen berhemat ya, dalam arti biar aku gak banyak jajan di sekolah. Dari tiap saat mau berangkat sekolah atau ini, mamaku tuh selalu bilang gini, jangan banyak jajan ya, kalau orang banyak jajan tuh idiot, nanti gak bisa mikir, nanti gak naik kelas. Dan itu tuh terpatri sampai sekarang guys. Aku jadi gak suka ngemil. Jadi tau gak, ketika aku punya uang, bukan aku beliin makanan, aku malah beliin barang kayak parfum, make up, tas, baju gitu, kayak hal-hal yang mungkin gak butuh banget, padahal aku butuh makan. Kalian tau gak sih, aku tuh kadang suka lupa makan, ya gak sih, kayak sampai lapar banget, sehari tuh sekali makan coba. Saking aku maksudnya mikirnya kayak gini, kayak itu tuh udah terpatri di otak aku tuh kayak, aduh jangan banyak makan nih, jangan banyak jajan nih, aku gak mau jadi idiot. Jadi aku ditakut-takutin gitu, nanti aku gak bisa mikir, nanti aku gak naik kelas. Itu tuh kayak apa ya, terbayang-bayang gitu saat ini gitu. Oke, yang kedua, kekerasan fisik dan emosional. Jadi ketika kita anak kecil tuh suka digebugin gitu ya, masih kecil nggak tahu apa-apa, orang tua kita kesel sama pekerjaannya, tiba-tiba melampiaskannya ke si anak. Nah itu, jadi aku juga merasa dulu tuh mungkin aku nakal kali ya waktu kecil, tapi ada bagian tubuh tertentu yang mungkin dipegang sama orang, aku jadi refleks untuk kayak jangan pegang ini, sakit gitu. Jadi itu bener-bener momen trauma aku sih sampai sekarang ya. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu bisa terobati dan terlupakan dan termaafkan. Dan yang ketiga, pelecehan seksual. Jadi ada beberapa momen atau beberapa kasus anak ini pernah dilecehkan. Jadi bagian tubuhnya yang sensitif pernah dicoba dipegang-pegang. Aduh kasihan banget deh. Jangan sampai ya, pokoknya ketika si anak ini cerita,
dia pernah tiba-tiba ada orang yang nggak kenal dicium atau apa, udah langsung aja kita terapi langsung aja, karena takutnya jadi inner child ketika dia dewasa. Pengabaian, diabaikan, sering dicuekin. Jadi anak kecil ini pengennya punya temen gitu. Jadi kadang kalau anaknya ngomong sendiri gitu, dia tuh kesepian gitu, karena dia tuh pengennya temen gitu. Tapi sekarang zaman teknologi, temennya si anak tuh ya handphone, lihat handphone gitu, lihat HP, nonton film. Ya mungkin terbantu kali ya, biar nggak cengeng, biar nggak papanasan mainnya. Dan yang selanjutnya adalah bullying. Aduh, ini bukan dialami anak kecil aja, tapi kita dewasa juga suka dibully gitu. Bully dalam kemasan bercanda. Ada hal-hal sensitif yang mungkin gak bisa dibecandain, kayak fisik, status pekerjaan. Tapi kayak ya kita nggak bisa sih buat kontrol mulut orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Sesekali memang kita wajib untuk mengutarakan, sorry ya aku nggak suka kamu kalau ngomong kayak gitu. Tapi sesekali juga kita nggak bisa ngeberhentiin dia ngoceh, apalagi ngocehnya tuh nyinyirin kita di sosmed. Ya sudahlah, itu pilihan dia dan pilihan kita mengontrol diri agar nggak ngefek gitu. Oke, yang selanjutnya adalah trauma ketika ada bencana alam. Ya, momen bencana alam tuh jangankan ya yang bencana alam kayak yang banjir atau misalkan tanah longsor, gempa bumi. Itu kayak dulu tuh aku pernah jatuh dari motor aja udah kebayang-bayang. Jadi setiap ada motor nih yang mau nyalip nih, aku tuh udah kayak overthinking aja nih, klakson langsung tatot. Jadi momen itu tuh bikin trauma sih, tapi nggak apa-apa. Trauma dalam arti bukan berarti takut naik motor, aku masih berani, masih bisa. Tapi kalau misalkan itu lebih ke safety dan lebih hati-hati aja. Yang selanjutnya adalah penyalahgunaan obat-obat terlarang di keluarga. Jadi kalau keluarga kita berantem nih, si anak tuh kayaknya aku tuh nggak mau denger ini, cuma dia nggak bisa ngomong gitu, dia cuma ngumpet di pojokan gitu. Terus kayak ada keluarganya yang ada kena masalah hukum gitu, jadi dia tuh takut. Nah itu yang harus kita sadari. Tapi sebenarnya gini, kita tuh lupa sama momen itu, kita nggak ingat. Ya udah, kamu harus memaafkan apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat di masa dulu itu waktu masih kecil. Pemakluman, karena mereka adalah manusia yang tidak sempurna. Oke, yang selanjutnya adalah sebenarnya gini, ini dalam kesimpulannya bisa dibilang broken home. Jadi kayak masalah di keluarga, berpisah dengan orang tua, tinggal di tempat lain, atau kita tinggal di nenek, tinggal di saudara. Jadi kita jauh dari orang tua kita. So, yang kelihatan harmonis itu cuma ada di sosmed, karena semuanya sudah difilter, semuanya sudah disetting gitu. Kayak kehidupan tidak sebagus dan tidak seharmonis saat kita lagi foto keluarga di studio. Jadi itu adalah beberapa sampel atau faktor-faktor yang mungkin kebanyakan orang pernah mengalami pada saat masa kanak-kanak dulu. Jadi kalian bisa langsung baca di referensi Mbah Google. Intinya gini guys, kalau kalian ingin faktor-faktor itu kayak wah ada nih di dalam diri aku, coba kalian untuk terus berulang diingat-ingat gitu, kayak memaafkan, karena mereka manusia dan manusia itu tidak sempurna. Sama sepertiku, aku manusia dan aku tidak sempurna. Jadi kalau kita memaklumi dan kita memaafkan, itu akan lebih ringan batin kita, alam bawah sadar kita tuh lebih ringan. Jadi nanti energi negatif atau pemikiran yang bikin kita sakit hati itu lama-lama akan akan terhempas dengan sendirinya. Oke, thank you so much udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.